Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 2. Demikian hukum Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Ulangan 15 ayat 6 sampai 11. Kita baca secara berbalas-balasan. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang Dia janjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu kotamu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya, engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapapun yang diperlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran durjana. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau bermata culas terhadap saudaramu yang miskin itu, dan tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu.
Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bangkit berdiri. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik khotbah saling menolong, Marsi Urupan. Seminar dan workshop parenting untuk keluarga muda pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8.30 akan diadakan seminar dan workshop parenting untuk keluarga muda dengan tema Ecclesia Domestica, keluarga sebagai basis transformasi iman dan pelayanan oleh narasumber Pendeta Profesor Binsar J. Pakpahan PhD yang bertempat di HKBP Tebet. Diberitahukan bagi keluarga muda di HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti kegiatan ini. 3. Pendataan jemaat kaum difabel. Sehubungan dengan himbauan pendataan kaum difabel dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gereja HKBP Mampang Perapatan menghimbau kepada seluruh warga jemaat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas atau kaum difabel
agar dapat melaporkan data kepada Sintua WIK masing-masing. Pendataan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan gereja yang semakin inklusif. Pendataan paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. 4. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 5. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 di ibadah pukul 7, pukul 9.30 dan pukul 17.00 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 6. Pendaftaran pelajar CD TA 2026-2027 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Minggu 2 Agustus 2026. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran dan diserahkan kepada Sintua WIK masing-masing paling lambat pada hari Minggu 19 Juli 2026. Dan pada hari Minggu 26 Juli 2026 setelah ibadah siang akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD TA 2026-2027 bersama orang tua dan pengajar. 7. Bazar Gotilon Tahun Transformasi tahun 2026 dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar untuk setiap WIK. Pada tanggal 9 Agustus 2026, pelaksana bazar adalah WIK 5. 8. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta ini. 9. Partangyangan WIK. Pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2, Tuan Rumah Keluarga H. Manalu, Sintua M. Boru Siregar di Konsistori. WIK 4, Tuan Rumah Keluarga D. Manulang Boru Simbolon di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 2 dan WIK 4. Warga jemaat sakit yang terlampir di dalam warta, marilah kita membawakan mereka di dalam doa. Firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Daftar ulang tahun bisa dilihat di warta. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. 13. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama dan kedua, 1A dan 1B.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mencermatinya dalam hati masing-masing. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang telah dibacakan dalam warta bahwa apa yang menjadi topik minggu bagi kita yaitu saling menolong, marsiurupan, saling menolong. Maka dengan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan hal yang diminta Tuhan pada minggu hari ini dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ingin pertama sekali membawa kita memahami mengapa kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini yang dimaksud dan yang dipuji sebagaimana yang tertulis dalam renungan warta yaitu seorang pemimpin jemaat yang bernama Gaius. Dia bernama Gaius, tapi mungkin nama ini pernah jelek ya di masa lampau ya karena melakukan hal yang tidak berkenan ya, Gaius Tambunan ya, sampai ada lagunya ya kan, sampai ada lagunya. Tapi kita yang kali ini bukan Gaius yang tercela tetapi Gaius yang terpuji. Dan karena itu kita akan melihat, minta tolong slide yang pertama, mengapakah Gaius yang dalam firman Tuhan hari ini dipuji. Mengapa Gaius dipuji? Dan itu yang pertama sekali, boleh dibantu slide-nya? Slide yang pertama sebelumnya. Sebelum slide ini, slide kedua boleh. Mengapakah Gaius dipuji? Yang pertama karena ini berbicara tentang memberikan tempat ya, memberikan tempat kepada para penginjil atau para yang menyebarkan Injil. Dan yang pertama, pada saat itu hal penginapan bukan hal yang kita anggap sekarang hal yang lumrah. Kalau kita pergi kemana-mana ya kita menginap aja. Ada homestay, ada hotel, ada motel, ada segala jenis. Sehingga ketika kita mau pergi ke sebuah tempat yang kita tidak punya tempat tinggal ya kita tinggal nginep aja begitu. Tapi pada saat itu ketika berbicara tentang penginapan maka yang pertama sekali bahwa itu mahal ya, mahal. Jadi yang kedua itu tidak aman. Tidak aman, tidak seperti sekarang kita bayangin bahwa penginapan itu bisa kita bayangin itu semuanya benar-benar kokoh dan segala macam tapi tidak aman. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan kemerosotan moral. Jadi ada seperti stigma negatif bahwa kalau penginapan itu ya ada terjadi kemerosotan moral, artinya seperti mengibaratkan bahwa ada hal negatif gitu. Jadi ketika berbicara tentang penginapan itu walaupun sekarang dianggap hal yang lumrah ketika melakukan perjalanan, tapi pada saat itu berkaitan juga dengan penilaian negatif yang ada ketika berbicara tentang penginapan. Dan karena itu yang kedua, karena pada saat itu para penginjil itu tidak berangkat dari lembaga misi seperti sekarang ini, dari mulai kalau kita melihat sejarah di Tanah Batak sendiri itu berangkat dari lembaga misi kan, RMG. Jadi ketika dia berangkat dari lembaga misi maka lembaga misi itu yang mencukupkan semua yang dia butuhkan. Tapi masalahnya pada saat itu tidak ada lembaga misi karena itu non salary, tidak ada gaji.
Jadi mereka tidak ada yang mencukupkan kebutuhannya, padahal dia manusia kan, dia punya banyak kebutuhan. Tapi tidak ada gaji untuk para penginjil pada saat itu. Dan karena itu kalau dibilang tadi penginapan mahal, tentu tidak mungkin bagi mereka bisa punya daya untuk membeli, bahkan untuk membayar uang penginapan, karena mereka tidak punya gaji. Yang ketiga, pada saat itu gereja itu masih kecil. Gereja masih kecil sehingga terjadi penolakan banyak oleh masyarakat, termasuk dalam firman Tuhan hari ini di ayat 9 dan ayat 10, di situ ada satu tokoh yang bertentangan dengan Gaius, sifatnya itu Diotrephes. Diotrephes itu termasuk salah satu orang yang menolak, dan pemerintah Romawi itu sendiri. Jadi mengalami banyak tantangan ketika berbicara tentang tempat persinggahan, berbicara tentang perjalanan penginjilan, maka inilah tantangan yang dihadapi oleh para penginjil. Bahwa dari segi penginapan yang mahal, kemudian stigma negatif, kemudian mereka sendiri tidak punya gaji untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan pada saat itu terjadi banyak penolakan termasuk oleh Diotrephes sendiri dan para pemerintah Romawi. Dan karena itu kita lihat dari slide yang kedua, para penginjil dan guru keliling ini sangat bergantung pada keramahan jemaat. Karena tadi yang 3 faktor tadi, mereka itu sangat tergantung kepada keramahan jemaat untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan hidup. Tergantung pada itu, karena memang mereka tidak punya apapun untuk mencukupkan diri mereka dalam perjalanan ini. Mereka seperti berkeliling, tapi tidak ada sebenarnya yang bisa mereka andalkan. Tapi dengan firman Tuhan hari ini kita bisa melihat ketika para penginjil dan para guru keliling itu mengandalkan keramahan jemaat, maka dari itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, berarti menerima kehadiran mereka di rumah, menerima kehadiran mereka berarti mendukung penyebaran Injil. Itulah yang terjadi, itu yang tertulis di ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan sekerja untuk kebenaran. Jadi siapa yang menerima para penginjil itu berarti dia adalah bagian dari orang yang mendukung penyebaran Injil. Dan karena itu yang kedua adalah ketika menolak mereka berarti menjadi salah satu penghambat penyebaran Injil. Jadi ini adalah 2 konklusi yang kita lihat, bahwa ketika berbicara tentang apa yang dihadapi oleh para penginjil saat itu, apa yang dilakukan oleh Gaius itu sangat terpuji. Kenapa? Karena dia membuka rumahnya bagi para penginjil, dia mendukung apa yang bisa dia lakukan untuk para penginjil, dan karena itu dia mendukung penyebaran Injil. Dan karena itu dia adalah bagian dari orang yang turut menyebarkan Injil. Jadi bukan dia harus ikut keliling ya, ternyata dia bukan harus ikut keliling, bukan dia harus ikut ke sana kemari, tapi ketika dia buka saja, dia mau tolong, dia mau menyediakan apa yang dibutuhkan para penginjil itu, maka pada saat itu dia adalah bagian dari orang yang turut menyebarkan Injil. Jadi kita bisa melihat dari firman Tuhan hari ini, dari apa yang dilakukan Gaius itu sebabnya dia sangat dipuji dalam firman Tuhan hari ini. Jadi apabila kita melihat dari apa yang dialami oleh Gaius dan apa yang dilakukan oleh Gaius, kalau kita memahami selama ini para penginjil itu seperti misalnya pendeta, sintua, evangelis, dan bibelfro, diakones, guru huria yang berkenaan dengan penyebaran Injil, lalu kita melihat bahwa hanya sebatas itu saja, misalnya ketika di gereja bahkan ada seperti pelayan yang turut, seperti pemusik, song leader. Bukan hanya itu saja, ternyata ketika kita mau turut menjadi bagian dari pelayanan, tapi ketika kita memberikan dan mendukung apapun yang bisa kita lakukan untuk turut mengembangkan pelayanan gereja. Jadi termasuk salah satunya adalah membuka rumah kita untuk partangyangan, menerima dan mau menjadi tuan rumah untuk partangyangan. Pada saat kita mau, saat itu kita telah turut menjadi pelayan. Kita turut menjadi bagian dari penyebaran Injil Tuhan. Kenapa? Karena pada saat partangyangan itu dilakukan, kabar baik, berita dari Tuhan disampaikan. Dan ketika kita membuka diri untuk mau menerima itu, maka kita telah turut menjadi bagian dari penyebaran Injil.
Kenapa saya harus menyinggung ini? Karena ada juga di beberapa gereja, beberapa orang yang memberat hati untuk menjadi tuan rumah ya dalam pertanyaan. Berberat hati dengan banyak faktor. Kalau kita melihat dari Gaius ya, dia mau untuk menerima itu. Dia mau, apa yang bisa saya lakukan? Dan karena itu saya ingin membawa kita berefleksi pada pertanyaan yang ketiga yang juga saya tanyakan dalam pertanyaan slide ketiga. Apakah yang menghambatmu menolong orang lain? Apakah yang menghambatmu menolong orang lain? Boleh digeser slide-nya, next. Apakah yang menghambatmu menolong orang lain? Ketika saya menanyakan ini di pertanyaan, ada banyak jawaban. Pada saat itu saya di week 5 ya Nang. Ada juga yang mengatakan, memang dasarnya pelit aja Inang, katanya seperti itu. Kenapa kamu gak mau menolong orang? Banyak faktor, coba apa biasanya? Ada yang dasarnya pelit. Ada yang memiliki traumatis dalam arti ketika dia menolong orang ternyata dia ditipu. Ada yang misalnya karena memang dia merasa, kayaknya gak bisa lah, aku gak mau nolong. Ada banyak jawaban-jawaban yang dalam diri kita mungkin saat ini kalau pertanyaan ini ditanyakan, apakah yang menghambatmu menolong orang lain? Apa yang menghambatmu menolong orang lain? Saya tidak bisa tanyakan satu-satu juga saat ini. Tapi Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudari tolong jawab dalam hatinya masing-masing. Dan kalau kita melihat secara garis besar dari jawaban-jawaban kita itu, banyak faktor yang membuat kita menghambat menolong orang lain. Pada dasarnya karena secara psikologi pun Sigmund Freud pernah mengatakan ada yang namanya mekanisme pertahanan diri. Ketika mekanisme pertahanan diri ini berjalan, maka ada satu kebutuhan yang dilindungi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Sehingga ketika manusia merasa sesuatu hal itu tidak aman, dia akan bertindak, bersikap untuk melindungi diri. Dan ketika manusia meletakkan rasa amannya itu di dalam hal-hal yang bersifat duniawi, harta, jabatan, dan lain sebagainya, maka melakukan sesuatu untuk orang lain itu berarti ancaman. Melakukan sesuatu bagi orang lain dalam traumatis yang dia lakukan, traumatis juga ada ternyata, maka bagi dia itu adalah ancaman. Dan ketika orang meletakkan rasa amannya kepada hartanya, maka berbagi dan menolong orang lain adalah berarti mengurangi rasa aman. Kenapa? Karena semakin sedikit hartanya, semakin dia tidak merasa aman. Sehingga bagi dia berbagi adalah meruntuhkan sedikit-sedikit rasa amannya, sehingga dia tidak mampu untuk menolong siapapun. Karena bagi dia itu mengancam rasa aman dalam dirinya. Jadi kalau kita melihat secara garis besar jawabannya dalam hati kita masing-masing, di manakah kita meletakkan rasa aman kita, itu sangat menentukan bagaimana kita bisa atau tidak menolong orang lain. Dan karena itu saya ingin membawa kita kepada dua hal yang bertentangan dari Gaius dan Diotrephes. Boleh di slide berikutnya. Saya mengutip yang pertama adalah orang yang merasa aman akan mampu menjadi sumber keamanan bagi orang lain. Jadi pertama sekali seseorang itu harus aman dulu dia merasa, baru dia bisa menjadi sumber keamanan bagi orang lain. Kalau dia belum merasa aman, pada dasarnya dia tidak mampu menjadi sumber keamanan bagi orang lain. Karena dia masih mempertahankan dulu dirinya. Dan inilah yang terjadi dalam diri Gaius. Karena itu saya bikin sama dengan Gaius. Karena dia berarti ini menunjukkan bahwa apa? Sudah ada keamanan dia rasakan dalam dirinya. Tanpa dia merasakan itu, dia tidak mungkin mampu turut mendukung penginjilan pada saat itu. Kita melihat dalam tindakan Gaius berarti keamanan, rasa aman itu sudah dia rasakan. Tapi yang sebaliknya, orang yang tidak merasa aman sering mempertahankan diri dengan cara menolak orang lain atau mengendalikan orang lain. Inilah sifat Diotrephes. Dan karena itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di situ jelas tertulis bagaimana sifat Diotrephes. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes
yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami, katanya. Orang yang tidak merasa aman cenderung menolak orang lain dan atau mengendalikan orang lain. Kalau dia tidak bisa kendalikan orang itu, dia akan tolak orang itu. Ini ciri orang yang belum punya rasa aman dalam dirinya. Itu terlihat dalam Diotrefes bahwa keamanannya terletak pada kuasa. Sehingga bagi dia kehadiran penginjil adalah ancaman, saingan. Dan karena itu kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing yang menginang, sebelum kita bagaimana agar kita mampu untuk menjadi penolong sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, agar kita bisa memenuhi apa yang Tuhan mau, agar kita hidup saling menolong. Maka apakah saat ini kita telah merasa aman dalam diri kita? Apakah kita sudah merasakan rasa aman itu? Apakah kita masih merasa kita dipenuhi ketakutan? Merasa hidup kita masih dipenuhi ancaman-ancaman? Apakah hidup kita masih begitu banyak yang kita takuti saat ini? Atau sudahkah kita merasa aman? Maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang membuatmu merasa aman? Ketika manusia meletakkannya kepada hal-hal duniawi, maka seperti yang saya bilang tadi lah yang terjadi. Tapi ketika orang meletakkan rasa amannya itu dipenuhi oleh kasih Tuhan, merasakan Tuhan dalam hidupnya dan meletakkan rasa amannya dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka saat itulah baru kita bisa menolong. Karena semua yang kalau kita letakkan dalam harta, jabatan dan segala macam, kita tidak akan pernah merasa aman, Amanginang. Tidak akan pernah. Ini sifatnya selalu tidak stabil. Kalau kita letakkan di situ, kita tidak akan pernah merasakan aman. Itu sebabnya kalau kita lihat, mungkin kita pernah lihat orang yang punya segalanya, hartanya banyak luar biasa, tapi tidur pun dia tidak bisa. Tidak bisa nyenyak. Yang dia pikirkan selalu hartanya berkurang. Aduh, aku baru bantu si A, wah berarti hartaku berkurang. Padahal hartanya banyak. Kenapa? Karena dia letakkan di situ. Tidak ada rasa aman dalam dirinya sehingga tidur nyenyak pun dia tidak bisa. Dan karena itu bagaimana orang demikian bisa menolong orang lain kalau dia sendiri belum merasakan damai sejahtera, aman di dalam Tuhan. Maka dengan firman Tuhan hari ini yang Tuhan mau agar kita bisa menjadi seperti Gaius yang dilakukannya. Dia merasakan kasih penyertaan Tuhan sehingga dia tidak meletakkan ke yang aneh-aneh. Dia merasakan dan meletakkan dikasih penyertaan Tuhan sehingga dia merasa sudah aman hidupku selama Tuhan mengasihiku. Sudah aman hidupku karena aku punya Tuhan yang memelihara hidupku. Sudah aman hidupku karena aku yakin Tuhan bersamaku. Keyakinan ini yang membuat dia punya rasa itu dalam dirinya, aman dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi sumber keamanan bagi para penginjil. Dia buka tangannya, mari, apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya bantu? Kalau kalian perlu tempat, mari datang ke rumah saya, mari datang ke tempat saya. Maka dia membuka hati dan membuka tangannya, karena dia sudah merasakan keamanan di dalam Tuhan. Maka di dalam hidup kita ketika dalam firman Tuhan hari ini yang menjadi pertanyaan bagi orang yang telah diberkati Tuhan, orang yang telah matang secara iman, bukan lagi apa yang udah dia lakukan untukku sehingga aku harus nolong dia. Bukan lagi seperti itu. Apa rupanya baiknya orang itu sehingga aku harus nolong dia? Siapaku rupanya dia sehingga aku harus menolong dia? Saudara juga enggak, teman juga kagak, malahan dia musuhan selama ini sama aku. Ngapain aku tolong dia? Bukan lagi seperti itu. Orang yang sudah merasakan keamanan di dalam Tuhan, pertanyaannya hanya dua. Pertanyaannya yang muncul bukan lagi seperti yang saya katakan tadi, tetapi slide berikutnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain. Hidupnya itu dipikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain. Karena tanpa itu dia merasa hidupnya tidak ada makna. Ya, orang yang sudah merasa aman, dia bukan lagi berpikir
apa sih yang dia lakukan untukku sehingga aku harus nolong dia, bukan. Sehingga dia merasa, ngapain gitu. Tapi ketika orang yang sudah merasa aman di dalam Tuhan, dia selalu berpikir, hidupku ini apa artinya? Apa yang sudah kulakukan untuk orang lain? Apa yang kupunya, apakah sudah kupakai? Bagaimana memakai apa yang kupunya saat ini untuk menolong orang lain? Saudara kah, teman di sekitar kita kah, tetangga kah, satu marga kah, yang bersaudara kah? Apa yang bisa kutolong ya dari dia? Bukan harus materi, banyak bentuk bantuan yang bisa kita lakukan. Banyak. Apakah kita bisa menolong dia menambahkan apa skill dia supaya dia bisa bekerja? Apakah kita menolong dia menunjukkan jalan, di sini ada pekerjaan, cobalah melamar di sini? Apakah kita berusaha untuk bahkan memberikan apa yang bisa kita berikan? Kita selalu berpikir, kayaknya hidup kita itu merasa nggak ada maknanya kalau kita tidak berbuat apa-apa untuk orang lain. Inilah orang yang telah matang dalam iman, dalam menyikapi berkat yang dia punya. Dan karena itu dalam di tengah-tengah gereja sebagaimana penyebaran Injil saat ini, pertanyaannya adalah apakah yang bisa saya lakukan untuk menolong pelayanan gereja? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong pelayanan gereja? Bisa saya pakai dengan talenta yang saya punya, saya ingin bisa menolong pengembangan gereja. Misalnya dia jagonya bernot, maka dia pengen nih, aku mau nolong pelayanan gereja, aku mau ikut mengajar kor, karena aku punya talenta itu. Aku punya misalnya kemampuan untuk misalnya berbicara dan punya kemampuan dalam bidang skill tertentu, maka dia bisa, gimana ya aku pakai supaya bisa menolong pelayanan gereja. Lalu dia diskusikan dengan sintuanya, diskusikan dengan pendetanya, Amang saya punya keterampilan dalam bidang ekonomi Amang. Saya pengen menolong pelayanan gereja, bantu saya menyalurkan apa yang saya punya saat ini. Apakah seminar kah, apakah pelatihan kah, izinkan saya menolong pelayanan gereja. Ini cirinya, dia apa yang dia punya dia berpikir, gimana saya bisa menolong pelayanan gereja. Apakah dia kelebihan termasuk dalam materi, apa yang saya bisa tolong untuk pelayanan gereja. Maka dia berikan apa yang bisa dia berikan. Inilah orang yang telah merasakan rasa aman di dalam Tuhan. Dia ingin hidupnya bermakna dan makna itu dia temukan ketika dia mampu menolong orang lain, menolong pelayanan gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dan kestabilan diri kita sendiri. Dari mulai pertangyangan kita sudah diajarkan itu dengan apa yang kita sudah baca bersama tadi di epistel. Kemudian pada saat ini kita diajak untuk menolong dalam hal penyebaran pemberitaan Injil. Kita harus memahami sebagaimana saya bilang di awal tadi, bahwa ketika kita memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pelayanan gereja, saat itu juga kita menjadi pelayan bagi Tuhan. Jadi bukan harus kita berkhotbah, bukan harus jadi sintua, bukan harus jadi song leader aja, pemusik aja, tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan pelayanan gereja dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, saat itu juga sebagaimana Gayus dipuji di sini, kita telah turut menjadi pelayan bagi Tuhan. Karena kita mendukung pengembangan pelayanan bagi Dia. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita benar-benar meniru apa yang dilakukan oleh Gayus dan menyingkirkan sikap seperti Diotrefes yang menolak dan benar-benar menghambat supaya jangan ada itu hanya karena dia tidak mau punya saingan dan dia merasa kuasanya terancam. Maka di dalam pengembangan pelayanan kerajaan bagi kerajaan Allah, kita hendak memahami bahwa kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Kalaupun kita dipercayakan hal-hal tertentu dalam pelayanan, itu bukan dalam rangka kuasa. Kalau kami pendeta, sintua dan berbagai pelayan tohonan memandang apa yang dipercayakan Tuhan bagi kami saat ini dan meletakkan itu sebagai tempat rasa aman kami memandang itu sebagai kuasa, maka kami tidak akan mampu benar-benar melakukan pelayanan. Karena pelayanan itu terletak adalah ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, saat itu bisa disebut pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang membuat itu disebut sebagai pelayanan.
Maka dengan firman Tuhan hari ini kiranya kita juga dalam kehidupan kita masing-masing juga berefleksi ya Manginang, yang bersaudara, yang berteman, yang bertetangga, bagaimana kita selama ini menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita di kota yang sibuk ini ya, yang sibuk luar biasa ini, keluar pagi pulang malam, bahkan ketemu anak aja kadang-kadang jarang ya. Kita benar-benar diajak untuk hanya mikirin diri kita, jangankan keluarga ya, kadang hanya ke diri kita sendiri rasa aman itu kita pikirkan. Sementara Tuhan mau bahkan bukan hanya di keluarga, keluar dari situ. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan itu kalau kita hanya ke diri, kesibukan kita, ke aktivitas kita, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita capai, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita andalkan, maka kita tidak akan punya waktu untuk melihat yang lain. Maka dengan firman Tuhan hari ini kita diajak lihatlah yang lain, karena engkau mengingat bahwa engkau ada di posisimu saat ini karena penyertaan Tuhan. Kalau kita merasakan itu, secara otomatis kita akan melihat yang lain dan memikirkan apa yang bisa kutolong dari saudaraku ini, apa yang bisa kutolong dari temanku ini, apa yang bisa kulakukan untukmu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat ke sana dan meletakkan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Maka ketika kita merasakan itu dan meletakkan rasa aman kita di sana, kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan mau dengan firman Tuhan hari ini. Kita melakukan sesuatu dan menolong. Dimanapun kita berada Manginang, marilah hidup saling bertolong-tolongan. Karena hidup ini sendiri naik turun, kadang-kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita suka, kadang kita duka, kadang kita sedang suksesnya tapi ada masa kita gagal. Karena itu Tuhan mau kita juga saling menolong. Karena setiap fase kehidupan dapat dilalui kalau setiap umatnya menyadari hidup adalah tentang saling menolong. Ketika hidup adalah tentang saling menolong, Tuhan tahu dan yakin seberapa besar pun badai yang dihadapi umatku, ketika mereka hidup saling bertolong-tolongan, tidak ada yang tidak dapat mereka hadapi. Ini yang Tuhan mau untuk kita miliki dalam kehidupan kita, baik dalam berumah tangga, bertetangga, berteman, bersaudara, dan juga di dalam gerejanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau Tuhan selalu mengasihi kami, dan selalu Tuhan menjagai kami dalam kehidupan kami. Tanpa penyertaan dan kasih-Mu kami tidak dapat melalui Tuhan berbagai macam hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Dan kami tidak dapat berkumpul saat ini dalam rumah-Mu, dalam sukacita, merasakan segala kasih-Mu Tuhan, dan mengingat segala kebaikan yang telah Engkau terima bagi kami. Kau Tuhan mengajari kami senantiasa dengan firman yang Kau berikan kepada kami, termasuk pada minggu hari ini. Engkau menginginkan kami Tuhan untuk hidup saling menolong dengan mencontohkan apa yang dilakukan oleh Gaius yang mendukung Tuhan dalam penyebaran Injil dengan menyediakan tempat dan membantu apa yang dia bisa tolong Tuhan. Maka saat itu Tuhan dia telah turut menjadi bagian dari pelayanan bagi-Mu. Bapa yang maha baik, dalam setiap apa yang kami miliki saat ini, biarlah kami bisa Tuhan meniru seperti Gaius. Kami memakai semuanya untuk menolong orang lain, untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan kami, untuk menolong Tuhan juga termasuk dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Karena Tuhan segala apa yang kami miliki Tuhan berasal dari-Mu. Ketika kami merasakan ini dan merasakan penyertaan-Mu yang tidak ada henti dalam kehidupan kami, maka kami akan dimampukan Tuhan untuk mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa Tuhan melakukan sesuatu, memberikan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan kiranya Tuhan dengan firman-Mu hari ini Engkau menghendaki kami hidup saling bertolong-tolongan, sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, kami dapat hadapi bersama Tuhan dengan saling menopang dan menolong satu dengan yang lain. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan gereja-Mu ini, Huria HKBP Mampang Perapatan, seluruh jemaat dan juga para halado Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap berkat yang Kau berikan, ajari kami memakainya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan yang Kau berikan pada saat ini. Dan juga Tuhan dalam setiap
apapun yang hendak dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, program-program yang hendak dijalankan, biarlah kami juga menjadi orang yang turut mendukungnya Bapa, sehingga Tuhan kerajaan-Mu semakin nyata melalui pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, biarlah dengan itu semua kami Tuhan seperti Gayus, bahwa kami telah turut menjadi pelayan-Mu Tuhan, dengan membantu dan menolong apapun yang bisa kami lakukan untuk membantu pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa yang baik, dalam setiap amang inang Bapak Ibu saudara-saudari yang berkumpul pada saat ini, apapun yang sedang dipergumulkan di tengah-tengah keluarga, dalam hidup rumah tangga, dalam anak, dalam pekerjaan, Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, apapun itu Tuhan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menghadapinya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, baik yang di rumah, dirawat jalan, yang di rumah sakit, yang pemulihan. Bapa yang baik, biarlah Engkau Tuhan menanggalkan apapun penyakit itu dan menambahkan kekuatan, sehingga kepulihan yang daripada-Mu Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu boleh dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu Bapa, dan dapat kami kembali berkumpul bersekutu dengan Engkau di dalam rumah-Mu. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami sampaikan segala harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau kabulkan dan sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap para halado Majelis Jemaat HKBP Mampang Perapatan mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita menjadi berkat kemanapun kita melangkah. Shalom. Shalom.